فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. الحمد لله يهديكم الله. Tak ya tengok kucingnya. Baik, kita masih di pertengahan muka surat 49 dari pembahasan fikihnya. Bapak Abdurrahman sudah dapat bukunya belum ya? Buku kira-kira masih ada nggak di rumah ya? Masih ada buku untuk dibeli tak? Mungkin nanti tanya abinya kalau masih ada. Baik. Qal tamarin, pelatihan. Awalan yang pertama, dha alamata sah. Beliau nulisnya gitu ya. Seandainya ditulis sahih atau as-sihah lebih sesuai, yaitu masdar, bukan pakai fi'il madhi biar agak tak susah membacanya. Amamal ibarati sahihah, di hadapan ungkapan yang benar. Wa alamata khata', keliru. Amamal ibaratil khati'ah, di hadapan ungkapan yang keliru. Yang pertama, at-tayammum yadribu biyadaihil arda darbatan wahidah. Tayammum adalah yaitu seseorang memukulkan kedua tangannya ke tanah dengan sekali pukulan. Betul. Baik, sahih. Yang kedua, at-tayammum yadribu yadaihil arda darbatain, dua kali pukulan. Ahmad? Iya, khata'. Yang ketiga, at-tayammum yamsahu wajhahu wa yadaihi ila al-mirfaqain, mengusap wajah dan kedua tangan sampai ke siku. Iya, khata' yang betul? Iya, cukup telapak tangan saja sampai ke pergelangan. Yang keempat, at-tayammum yamsahu wajhahu wa kaffaih. Coba Halif. Tayammum adalah mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Betul. Yang kedua, udkur mubtilatit tayammum. Sebutkan apa saja yang membatalkan tayammum. Siapa? Coba ya, Solihin. Idza wajadal ma' la yajuz tayammum. Ya, jika mendapatkan air maka tayamumnya batal menurut sebagian ulama. Yang lain mengatakan belum sampai batal sehingga wudunya dianya yang batal memang. Yang lain mengatakan ya sudah, hadis Nabi menyatakan kalau ada air maka bertawakalah pada Allah dan pakailah air, maka dohirnya tayamumnya batal. Memang ini khilaf. Yang lain apa? Yang lain? Iya, adanya pembatal wudu. Apalagi? Jika hilangnya uzur. Jika apa? Hilangnya uzur. Maksudnya bagaimana? Hilang uzur, yaitu dia tidak sakit dan air ada. Boleh dilihat dari sisi itu, betul. Iya, uzurnya sudah hilang. Yang dengan sebab itulah dia melakukan tayammum. Tayyib. Yang ini sudah kita baca kemarin ya, sudah ya. Tayyib. Sekarang masuk ke muka surat 50. Ad-darsus salis, pelajaran yang ketiga. Al-mashu alal khuffain, mengusap dua khuf. Wal jawrabain, dan jawrabain yaitu
stokin, orang sini bilang stokin ya, yaitu apa namanya itu? Kaos kaki. Tayyib. Ma hukmul mashi 'alal khuffaini wal jawrabain? Apa hukum mengusap khuf dan kaos kaki atau stokin? Jaizun bittifaqil muslimin. Itu boleh dengan kesepakatan kaum muslimin. Walam yungkirhu illa Rafidhah. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali Rafidhah. Rafidhah mengatakan harus betul-betul kaki yang kena, tapi kakinya diapakan? Kata mereka cukup diusap, tidak dicuci. Ya tidak sahih sholatnya, wudhunya tidak sah. Yang betul kalau memang kakinya terbuka, kaki dicuci. Kalau kakinya ditutup oleh khuffain, oleh khuf atau apa saja yang sampai menutup mata kaki, menutup buku lali itu, maka boleh diusap. Biar perhatikan yang ini. Itu biar tugasnya Firdaus, perhatikan nih. Baik. Kemudian maknal khuf wal jawrab. Al khuf ma yulbasu 'alal qadamain. Khuf adalah sesuatu yang dipakai dalam keadaan menutupi qadamain, yaitu menutupi dua telapak kaki. Minal jilid, terbuat dari kulit, wa nahwih, dan yang seperti itu. Cuma ini kurang sebenarnya dalam kitab-kitab fikih, yaitu ilal ka'bain, sehingga mencapai mata kaki, mencapai buku lali. Kalau sekedar yang seperti ini, hatta hidha, yaitu kasut pun masuk dalam definisi. Sementara khuf disyaratkan apa? Menutup mata kakinya, menutup buku lalinya. Ni'al juga nanti akan masuk dalam definisi ini, karena ni'al juga menutup menutup qadamain, menutup telapak kaki. Makanya ini definisi ini kurang. Harusnya adalah apa? Ilal ka'bain, mencapai ke mata kaki. Kasutnya itu mencapai buku lali. Baru dikatakan khuf. Wal jawrab, sementara jawrab mayul basu 'alal qadamain minas suf, yaitu terbuat dari kain. Biasanya suf adalah kain wol. Awil cotton, atau kain katun, kain yang terbuat dari kapas. Wa nahwihima, dan yang semacam itu. Khuf cenderung apa? Kalis air, tidak ditembus oleh air. Iya, betul-betul kasut yang sampai menutup mata kaki. Kalau jawrab ini ditembus oleh air, ya, dia kain, sejenis kain. Dia adalah jawrab, itu intinya adalah stokin, yaitu kaos kaki. Dua-duanya boleh untuk diusap, sebagaimana dalam hadis sahih amarona annam saha alal khifaf wat tasakhin. Nabi memerintahkan kami untuk mengusap khifaf, yaitu khuf wat tasakhin, yaitu yang menghangatkan kaki, yaitu jawrab, stokin, kaos kaki. Ana lupa hadisnya sahih, kalau tak salah hadis Sofwan bin Asal juga, tapi harus ana periksa lagi. Amarana annam saha alal khifaf wat tasakhin. Hadisnya sahih. Cuma sayang tidak disebutkan di sini ya untuk hadis tersebut masalah jawrab. Cuma nanti hadis yang disebutkan adalah masalah bagian mana yang diusap. Kemudian yang berikutnya, syurutul mashi 'alal khuffaini wal jawrabain. Syarat mengusap khuf dan jawrab. Yang pertama, ayyal basahuma 'ala thaharah. Dia memakai dua khuf tadi dalam keadaan kakinya sudah suci. Dalilnya adalah ma'ruf. Kalau ini hadisnya terkenal ya, hadis Mughirah bin Syu'bah, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, tinggal diisyaratkan ini hadis Mughirah bin Syu'bah riwayat Bukhari Muslim. Yaitu tatkala Nabi SAW menunaikan hajatnya, kemudian beliau berwudu
Fa ahwaitu li angzi'a khifafah, kata li angzi'a khuffaih, maka saya membungkukkan badan, kata Mughirah bin Syu'bah, untuk melepaskan dua khuf kaki, dua khuf Nabi. Maka Nabi mengatakan da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain, biarkan kedua khuf itu, karena aku memasukkan kedua kakiku dalam khuf dalam keadaan dua kakiku sudah suci. Jadi syaratnya sebelum memakai khuf dia sudah suci, sehingga nanti kalaupun batal atau apa tinggal berwuduk dan khufnya yang diusap. Ini syarat pertama, bolehnya mengusap khuf. Demikian pula kalau kita tidak memakai khuf tapi kita memakai apa? Kaos kaki, memakai stokin. Misalkan karena mungkin apa? Di musim yang sangat dingin, masjidnya dingin, kita tak keluar-keluar. Nah, tahu-tahu kalau sebelum masuk masjid kita wudhu dulu. Kemudian pakailah stokin itu, kaos kaki itu. Nah, nanti tahu-tahu beberapa jam batal, wudhu lagi, tapi tinggal apa? Mengusap stokinnya itu, mengusap kaos kakinya, tidak perlu dilepaskan. Dan ini sangat bermanfaat. Misalkan kita sedang di gunung dingin sekali, atau entah bagaimana terdampar di kutub utara. Gimana terdampar kutub utara? Tak tahu, mungkin grabnya silap, malah sampai ke sana. Terus maksud ditinggal di sana, jumpa penguin. Entah bagaimana caranya, tak tahu. Tak perlu mengusap, tak perlu melepaskan khufnya selama ya waktunya disesuaikan tentunya. Yang kedua, ayyakunal mashu fil muddatil muhaddadati syar'an. Pengusapannya itu pada masa yang telah ditentukan secara syariat. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud dan lain-lain. Hadis Sofwan bin Asal Al-Muradi. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla nangzi'a khifafana salasata ayyamin wa layaliha fis safar wa yauman wa lailah fil hadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk tidak melepaskan khuf-khuf kami selama 3 hari 3 malam dalam situasi safar, atau sehari semalam tatkala hadir di kampung. Jadi masanya kalau di kampung sendiri adalah sehari semalam. Kalau sedang safar 3 hari 3 malam. Thayyib. Min baulin wa ghaitin wa naum, dikarenakan kencing atau berak atau tidur. Wuduknya batal memang, wuduk lagi tapi tidak perlu melepaskan khuf. Thayyib. Illa min janabah, kecuali disebabkan karena janabah, junub, memang harus mandi, harus dilepaskan khufnya itu. Ini hadis Sofwan bin Asal. Dan juga datang dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kalau tak salah diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang masalah waktu pengusapan khuf. Sekarang kaifiyatul masah, cara mengusapnya, yaitu yuballilu yadaihi bilma, dia membasahi tangan dia dengan air, tapi tak perlu sampai seperti mencuci ya, jadi tak perlu sampai airnya itu ditadah, tapi cukup dibasahkan seperti ketika kita hendak mengusap kepala itu. Summa yamsahu zahiral jawrab, kemudian mengusap permukaan dari kaos kakinya itu, kalau kaos kaki stokin. Kalau pakai khuf ya pakai khuf. Marratan wahidah, cukup 1 kali saja. Tidak perlu taslis, tidak perlu 3 kali ya. Tadi dijelaskan apa itu khuf. Yaitu seperti kasut yang sampai menutup mata kaki, menutup buku lali, itu khuf. Dia adalah alas kaki yang sampai menutup buku lali, menutup mata kaki. Kalau jawrab, itu stokin, kaos kakinya itu, yang sampai menutup buku lalinya, menutup mata kakinya. Qal wala yamsahu asfalah, tidak mengusap bagian atasnya, tidak mengusap bagian bawahnya. Walaupun bagian bawah itulah yang kena debu, tapi jangan kita usap. Tapi cukup bagian atasnya, karena agama memang bukan memakai ra'yu, tetapi agama adalah mengikuti wahyu. Baik.
agama adalah memakai nas, bukan memakai qiyas. Kecuali qiyas yang sahih, yang dalil tidak ada, boleh, baru boleh qiyas dengan syarat-syaratnya. Tapi kalau sudah ada nas, tak ada lagi qiyas. Tidak boleh diqiyaskan. Oh, kalau kita istinja atau apa kan yang dibersihkan bagian yang kotor. Berarti demikian pula mengusap khuf. Bagian bawah yang kotor, bagian bawah yang kita usap. Ini tidak ada qiyas karena nas sudah ada. Nabi sudah mengajarkan bagaimana mengusap khuf. Baik. Sudah ada huda, maka jangan mengikuti hawa. Sudah ada hidayah dari Allah dan Rasulnya, maka jangan mengikuti hawa nafsu. Lima ja'an Aliyin radhiyallahu an, berdasarkan riwayat yang datang dari Ali radhiyallahu an tentang kaifiat, ya, bukan tentang waktu. Kalau tentang waktu tadi, ini tentang tata cara. Kalau kana dinu birra'i, seandainya agama itu adalah berdasarkan ra'yu, yaitu hasil pemikiran semata, lakana asfalul khufi aula bil mas, niscaya bagian bawah khuf lebih utama untuk diusap karena dia yang berdebu, dia yang kotor, min a'lah, daripada bagian atasnya. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffai, mengusap bagian atas, zahir kan atas, mengusap pada bagian atas kedua khuf beliau. Tayyib, akhrajahu Abu Dawud. Ya, hadis ini sahih, zahir sanadnya sahih. Walaupun sebagian ahli ilal menyatakan ada sebagian rawi yang keliru di dalam meringkas hadis. Tapi sanadnya sahih dan intinya betul, intinya sudah betul. Karena lafadz yang betul adalah kuntu adhunnu dan seterusnya. Dahulunya saya menyangka mengusap khuf adalah bagian bawah, tapi ternyata saya melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas. Baik. Ini secara zahir akal yang sederhana, yang kotor bawah maka yang dicuci adalah bagian bawah. Itu secara akal. Tetapi ketika diteliti lebih mendalam, justru syariat Nabi inilah yang lebih sesuai dengan akal. Karena tujuan mengusap khuf itu adalah apa? Rukhsah, yaitu sebagai bentuk keringanan. Makanya tidak dicuci, tapi cukup diusap. Taib. Nah, kalau diusap berarti yang lebih layak diusap apa? Bagian atas. Karena kalau bagian bawah diusap justru akan terjadi talawus, kata Imam Ibnu Utsaimin di dalam kitab Syarhul Mumti'. Malah akan jadi kotor, debunya bercampur dengan tanah karena kita usap-usap dengan air, sehingga justru malah semakin kotor dan seterusnya. Istilahnya begitu. Kecuali kalau dicuci betul-betul, ini tidak jadi rukhsah. Kalau khufnya dicuci-cuci lagi malah habis air, habis waktu dan seterusnya. Maka yang betul cukup diusap saja, ringan saja, sekitar diusap. Yang diusap bagian atas sehingga apa? Alas kakinya itu tidak jadi berlepotan lumpur dan semacamnya. Baik. Demikianlah cara pengusapan tadi. Tamarin, perlatihan. Awalan, yang pertama, mal farqu bainal khuffi wal jawrab. Apa perbedaan antara khuf dengan jawrab? Sekarang siapa? Najm. Najm. Khuf. Kalau khuf terbuat dari, terbuat dari kulit. Kalau jawrab, dari kain. Intinya masalah itu. Dan dua-duanya disyaratkan apa tentunya? Menutupi mata kaki, dan itulah khuf memang. Baik. Sanian, yang kedua, udkur syurutal mashi alal khuffain. Sebutkan syarat-syarat mengusap khuf. Siapa Mukbil? Mengusap khuf syaratnya apa? Iya, sudah berwudu, yaitu kakinya sudah suci. Sudah suci dengan cara wudu ataupun mandi. Yang kedua apa? Yang kedua? Atau itu dibagi-bagi. Yang kedua apa? Yang kedua harus mengikuti apa? Harus mengikuti apa?
Boleh nggak mengusap khuf sampai sebulan, 2 bulan, 100 tahun, boleh tak? Berarti harus apa? Harus sejuk. Bukan begitu. Harus apa? Harus apa? Maksudnya tak mensyarah Maksudnya? dalam macam Iya, masanya harus mengikuti syariat ya. Masanya. Masanya berapa masanya? 100 tahun kurang setahun, ya? 3 hari 3 malam kalau di situasi safar. Kalau dalam situasi di kampung sendiri, Ahmad? Iya, sehari semalam. Baik. Kemudian yang ketiga, alamata sah. Amamal ibarati sahihah wa alamata khata' amamal ibaratil khati'ah. Yang pertama, al-mashu yakunu ala zahiril jawrab marratain. Ya, mengusap itu di permukaan stokinnya 2 kali. Siapa? Khalif. Yang betul? Iya, cukup sekali. Ini bukan wudhu. Tidak boleh dikiaskan ke wudhu biasa. Ya, ini bukan mencuci kaki, bukan mencuci kaki. Maka jangan dikiaskan ke mencuci kaki. Dia keringanan, ini adalah rukhsah. Yang kedua, al-mashu yakunu ala zahiril jawrab marratan wahidah. Coba, Solihin. Betul atau salah? Betul. Yang ketiga, al-mashu yakunu ala zahiril jawrab wa asfalih. Coba, Abdurrahman jawab boleh. Iya, khata yang betul? Iya, a'la saja. A'lal jawrab atau zahiral jawrab. Hanya bagian atas. Ilahuna wallahu a'lam.